Luka di Balik Warna Putih, sebuah novel karya Devi Ratna, dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Chapter 2. Kakak, baik-baik ya di sini, ucap Andini, adik perempuanku. Kedua lengannya merangkul tubuhku dengan erat. Semua rangkaian acara pernikahan akhirnya selesai. Lelah, sungguh lelah. Ternyata pura-pura tersenyum bisa menguras tenaga sebanyak ini. Aku jadi kagum dengan semua artis pemain film. Mereka bisa berakting dengan apiknya, menutup perasaan sesungguhnya, dan menampilkan ekspresi yang diminta oleh sutradara. Ternyata pekerjaan mereka jauh lebih sulit dari yang kubayangkan. Aku punya alasan kuat untuk terus bersandiwara. Adikku tengah melihatku. Aku tak ingin dia mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Adikku adalah anak yang baik. Dia pasti tak akan diam saja mengetahui kalau kakaknya menikah demi bisa menghidupi dan menyekolahkannya sampai tamat. Biarkan aku menjadi sepatu indah di dalam lemari kaca, hanya untuk dipajang. Selama Andini bisa mendapat kehidupan yang lebih baik, aku rela. Kulepaskan pelukanku, kemudian ketepuk pelan kepala Andini. Iya, kamu juga baik-baik di rumah ya. Sekolah yang benar. Andini mengangguk dengan antusias. Senyumannya yang cerah bagai matahari itu bagai penerang di hidupku yang gelap. Aku menengok ke arah bapak. Ekspresi wajahnya terlihat sangat merasa bersalah. Ketara sekali. Aku memeluk tubuh Andini lagi. Aku tak akan membiarkan adikku satu-satunya melihat ekspresi itu. Tak apa semua jadi begini. Asalkan Andini memiliki kehidupan yang lebih baik dariku. Ayah dan Andini sudah pulang. Kini hanya ada aku sendiri di sini. Di rumah yang bisa dibilang terlalu luas, mengingat yang tinggal di dalamnya hanya 2 orang saja. Rumah yang didesain modern minimalis, berwarna putih dengan aksen abu dan beberapa ton warna kayu. Terdapat 4 kamar dan 2 kamar mandi. Salah satu ruang kamar dijadikan ruang kerja Danu, suamiku. Dari luar, rumah ini terlihat sangat elegan. Dari penampakannya saja bisa dilihat kalau pemilik rumah ini cukup berada. Berbeda sekali dengan rumahku yang dulu. Sebenarnya, dibilang rumahku juga bukan. Kami hanya mengontrak. Selalu begitu. Pindah ke satu tempat ke tempat yang lain karena harga sewa yang semakin naik semakin lama kami menetap di sana. Kupandangi rumah itu dari teras. Sebuah senyum simpul terlukis di wajahku. Dia kerja apa ya? Bisa punya rumah sebagus ini? Tanyaku pelan. Pertanyaan semacam ini selalu kutanyakan diam-diam. Orang bisa punya mobil semewah itu, mereka kerja apa ya? Dia bisa makan makanan mewah dalam jumlah besar. Kerja apa ya? Karena dalam kasusku, sekuat apapun aku berusaha, tak ada yang berhasil. Sekuat apa usahaku, hanya Tuhan yang tahu. Karena manusia hanya melihat dan mengukur usaha seseorang dari hasilnya. Aku yang benar-benar sudah mencoba berbagai macam cara ini dan gagal berkali-kali, akan selalu dicap malas, tak mau berusaha. Demi Tuhan aku sudah mencoba. Tapi sisanya benar-benar di luar kuasaku. Saking asiknya melihat penampakan rumah dari luar, aku sampai tak menyadari Danu tengah bersandar di mulut pintu. Melipat kedua tangannya dan menatapku dengan tatapan yang tak mengenakan. Mungkin ini adalah salah satu dari sekian banyak kekurangan yang kumiliki. Aku kesulitan memahami isi pikiran orang lain. Kenapa dia berekspresi seperti itu ya? Aku sama sekali tidak bisa menebaknya. Danu sudah mulai kembali memakai baju rumahan. Kaos biru dongker dengan celana pendek warna krim. Perpaduan warna kulit dan kaos biru itu sangat bagus, kohesif sekali. Seakan membuat kulit pria itu jadi semakin bersinar di bawah cahaya lampu depan rumah yang berwarna putih. Maaf kalau aku lama, ucapku sambil menunduk. Takut kalau dia marah karena aku tak kunjung masuk ke dalam. Ekspresinya tak berubah sedikit pun, datar, sangat datar. Andai aku sedikit lebih peka, mungkin aku bisa sedikit memahami isi kepala lelaki ini. Danu berdiri tegak, kemudian melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Tak sepatah kata pun terucap dari bibir lelaki itu. Tak satu huruf pun. Aku menarik nafas dalam. Sepertinya aku sangat membutuhkan oksigen di saat-saat seperti ini. Kalau boleh jujur, aku merasa tak nyaman berada di dekat lelaki ini. Berat. Auranya sangat berat. Aku masuk ke dalam rumah, mengambil segelas air minum dari galon yang bagian atasnya dipasang sebuah mesin yang bisa menyedot air di dalam galon dan mengeluarkannya seperti keran.
Sebuah evolusi yang sangat berguna jika ada yang meminta pendapatku. Saat bapak sakit, akulah yang harus mengangkat galon dan membalikannya sehingga bisa masuk ke dalam alat jadul yang terbuat dari keramik yang di dasarnya terdapat keran air. Karena ada alat ini, hidupku jadi lebih mudah. Tubuh ini terasa begitu lelah karena serangkaian acara yang dimulai sejak dini hari hingga sore. Saat di Permak, perasaan aku tak banyak bergerak. Hanya duduk dan sisanya dikerjain oleh makeup artis bersama rekan-rekannya. Tapi saat acara dimulai, tubuhku terasa capek sekali. Setelah melangkah beberapa langkah, aku baru sadar kalau aku tidak tahu kamar mana yang akan menjadi tempatku beristirahat. Canggung. Canggung sekali rasanya. Meskipun begitu, aku memberanikan diri datang menghampiri Danu. Terakhir kulihat, dia masuk ke dalam ruangan yang paling dekat dengan ruang tamu. Ternyata benar, dia ada di sana. Ia sedang duduk di meja kerja, berkutat dengan komputer yang ada di hadapannya. Ia memakai kacamata anti radiasi untuk melindungi kedua mata dengan bulu mata yang panjang dan lentik itu. Dari wajahnya, ia tampak sangat serius. Rasa sungkan ingin bertanya pun semakin memuncak. Mas Danu? Panggilku pelan. Jujur saja aku tak mengetahui berapa umurnya. Apakah dia lebih muda, lebih tua, atau bahkan seumuran denganku. Segitu tak mengenalnya diri ini terhadap lelaki yang kini berstatus sebagai suamiku. Pria itu masih tak menjawab. Mungkin terlalu terpusat perhatiannya sehingga tak mendengar panggilanku. Ku ketuk pintu kayu di sampingku beberapa kali. Mas Danu? Ya? Setelah aku panggil dengan suara lebih keras, barulah ia menjawab. Kamar tidurnya yang mana ya? Saya mau tidur. Tanyaku. Lelaki itu berdiri, kemudian berjalan keluar ruangan. Melewatiku yang saat ini baru saja menyingkir dari mulut pintu supaya tidak menghalangi jalannya. Pria itu melangkah, terus melangkah, tanpa ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Apa dia berasumsi aku pasti akan mengikutinya? Tanyaku pada diri sendiri, dan aku menjawab pertanyaan itu dengan mengikuti kemana arah langkah kaki pria yang tinggi semampai itu menuju. Di sini kamar kamu. Barangmu sudah dimasukkan ke dalam. Silakan tata sendiri. Ucap Danu dengan nada yang sangat datar. Saat menjelaskan, melihat ke arahku saja tidak. Aku jadi tambah sungkan untuk bicara lebih banyak lagi. Dapur, kamar mandi udah tahu. Sudah. Jawabku sambil menganggukkan kepala satu kali. Setelah mendapat jawaban dariku, kini ia pergi kembali ke ruangannya. Selang beberapa detik, kembali terdengar suara ketikan keyboard dari dalam ruangan tersebut. Kali ini pun, ia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata. Aku menghela nafas dalam, lagi. Padahal masih baru sehari. Tapi lelah sekali rasanya menghadapi Danu. Seakan ada vampir yang menyedot semua energi kehidupan di tubuhku. Sepertinya, mulai hari ini aku butuh banyak stok oksigen, supaya paru-paru dan dadaku tidak merasa sesak. Aku memasuki kamar. Kamar yang cukup kecil, rapi, dan simpel. Hanya terdiri satu lemari, satu kasur queen size, dan satu meja rias. Sangat minimalis. Di pojok ruangan terdapat koper dan beberapa kardus yang aku sangat ingat apa isi di dalamnya. Kardus-kardus itu berisi semua barang pribadiku. Tunggu, kamarmu katanya? Bukan kita? Entah bagaimana bisa aku baru saja menyadarinya sekarang. Aku dan Danu tidur di kamar yang terpisah. Aku memang tidak menginginkan pernikahan ini. Tapi bukankah ini sudah keterlaluan? Padahal aku tak berharap apa-apa. Tapi ada rasa kecewa yang muncul di dada. Aku mengambil pakaian dari dalam koper lalu mandi. Setelahnya, aku kembali ke kamar, memakai krim pelembab lalu tidur. Begitulah hari itu berakhir. Tak ada malam pertama yang indah terjadi hari ini.